Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas 6 saham. Playlistnya dari video deskripsi di bawah ini ya. Jadi ada beberapa video. Jadi bukan hanya satu video ini, silahkan nonton yang lainnya jika berminat ya. Nah saya bahas langsung. Yang pertama adalah ADMF atau Andira Dinamika Multifinance Tbk. Jadi untuk ADMF ini sebenarnya kalau kita lihat dari weekly-nya ya, ini dia sudah sideways-nya lama banget ya. Sejak dari kenaikannya sebelumnya di sini ya. Kemudian dia turun, koreksinya lama banget sideways-nya ya. Dan kalau kita lihat di sini dia minggu lalu dia berhasil breakout naik ke atas 8.100 ya. Jadi sebenarnya untuk ADMF ya, kalau kita perhatikan di sini, kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 8.100, kalau mau buy silakan ya, bagus ya, dia sudah breakout dari sideways-nya yang kecil ini ya. Dia target price berikutnya, dia akan menguji level 8.500. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8.500, boleh tambah lagi atau average up dengan target berikutnya sekitar 8.900 ya. Jadi untuk ADMF ini kalau mau buy silakan pasang stop loss-nya aja di 8.100 dan low-nya minggu lalu di 8.025 ya. Seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk weekly-nya. Kemudian untuk daily-nya saya gambarkan memang di sini setelah dia breakout dia konsolidasi ya. Sempat koreksi dan di sini kalau kita lihat supportnya di area swing high di sini ya 8.100, kemudian resistance dekatnya 8.275. Jadi kalau posisi seperti ini, kalau yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 8.100 ya. Atau trailing stop-nya ya. Maksimum ya di area swing high-nya di sini ya, 8.050 ya. Atau pakai acuan yang low-nya 8.025. Jadi intinya kalau dia masih berada di atasnya 8.100, menurut saya sih masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja ya. Karena ini di tengah-tengahnya lebih baik tunggu buy weakness 8.100. Kalau dia berhasil rebound, langsung kita buy. Atau sekalian kalau dia tunggu breakout ke atas 8.275. Tapi kalau mau buy sekarang menurut saya sih masih cukup bagus ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 8.275, silakan tambah lagi atau average up dengan target berikutnya kurang lebih sekitar area ini ya. Nah di sini ada area dua area. Ini yang paling dekat saya gambarkan 8450 ya. Ini swing high-nya di sini ini di 8.500 ya, kurang lebih 8450 sampai dengan 8.500. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8.500, boleh tambah lagi atau average up dengan targetnya di 8650. Itu untuk ADMF. Jadi belinya bertahap aja menurut saya sih masih cukup bagus. Walaupun di sini MA5 dari volumenya dia naik, tapi ini ke volume aslinya dia masih di bawah rata-rata 5 harinya ya. Seperti itu ya. Nah, kalau saya lihat sih pembelian asing sih mulai menanjak naik ya seperti itu ya. Seiring dengan kita lihat kalau dia breakout ke atas 8.000 seperti itu ya. Tapi saya nggak lihat asingnya, tapi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, sesuai dengan pembahasan yang sudah saya bahas sebelumnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRMS. Jadi BRMS minggu lalu luar biasa ya, dia berhasil breakout ke atas 200. Sebenarnya untuk BRMS sudah pandu garis-garisnya ya. Target berikutnya di 250, supportnya di 200. Jadi selama bertahan di atas 200 untuk minggu ini ya, dia masih cukup bagus peluangnya untuk breakout lagi higher high dari 220 dengan targetnya di 250. Jadi kalau mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap aja ya. Setiap kelipatan Rp10 kalau mau tambah lagi atau average up. Jadi selama di atas 200 dia bagus. Pasang stop loss-nya di 200 dan 192 ya. High-nya 2 minggu yang lalu di 192. Jadi selama di atas 192 dia masih cukup bagus. Kalau yang mau buy on weakness tunggu di area 150 atau 175. Itu buy on weakness ya. Jadi artinya kalau dia turun di bawah 175 atau di bawah 150, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Naik ke atas 175 kita buy atau naik ke atas 150. Tergantung area mana. Tapi yang perlu diingat ya, kalau dia turun lagi di bawah 150 jangan di average down atau hold ya. Karena dia turunnya bisa dalam kalau dia gagal bertahan di atas 150. Itu yang paling penting ya. Jadi untuk BRMS kalau mau buy high sell higher sih boleh-boleh saja. Saya nggak tahu ya ada aksi korporasi apa kok dia naiknya tinggi sekali. Karena terus terang aja saya nggak ngikutin emiten ini ya, beritanya atau aksi korporasinya, silakan dicek sendiri. Tapi di sini saya sudah gambarkan support dan resistennya ya. Jadi fokus saya di pergerakan harganya, bukan dari berita atau aksi korporasi. Kalau ada aksi korporasi ya silakan tulis komentar di
di komentar video di bawah ini ya kalau ada aksi koperasi yang Anda tahu ya. Dan di sini memang setelah breakout hari Jumat ya, tanggal 18 Maret, ternyata koreksi Pak Sunar. Nah ini apakah berhasil bertahan di atas 200 ya? Kita nggak akan pernah tahu. Yang penting pasang trailing stopnya kalau belum pasang ya, atau stop lossnya di 200 atau maksimum berikutnya di high-nya ini ya 193 ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 193 lebih baik jual dulu semuanya karena ada kecenderungan dia akan testing lagi area support atau buy weakness berikutnya di 160. Jadi yang belum punya kalau mau buy weakness ya tunggu aja di 160. Artinya kalau dia koreksi kita belinya kalau sudah berhasil rebound. Ini di analisa samarnya sudah saya sebutkan ya, kalau rebound boleh buy. Tapi ternyata turun lagi Pak Sunar. Wah, tapi kan stop lossnya di garis berikutnya ya. Jadi misalnya kalau buy weakness naik ke atas 160 kita buy. Ya stop lossnya pakai acuan di 151 dan 146 ya, seperti itu ya. Jadi ngikutin saya profitnya lumayan ya. Ini sudah saya bantu naik ke atas 170 tambah lagi, naik ke atas 180 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya gambarkan garis-garisnya, enggak ya. Ini sudah saya bahas di analisa saham harian sebelumnya ya. Jadi jangan salah paham. Jangan beranggapan wah Pak Sunar sudah naik baru saja dibahas. Ya naik yang belum dibahas dong. Padahal ini sebelumnya di bawah sudah saya bahas juga ya area buy weakness di sini ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya dan automatic order sell untuk pemasangan trailing stop dan stop loss itu kebanyakan sih profit. Walaupun loss ya, tapi kan saya sudah berikan area garis-garisnya di mana kita pasang trailing stop dan stop loss. Jadi enak banget ya ngikutin saya seperti itu ya. Kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan, mungkin video playback settingnya untuk di YouTube diperlambat ke 0,75 kali ya. Di sini kalau minggu ini dia berhasil breakout lagi ke atas 220, mau tambah lagi atau yang belum punya mau buy high sell higher silakan ya seperti itu ya. Targetnya di 240 dan 270. Jadi sejauh ini masih cukup bagus, kurang lebih cukup ya untuk BRMS. Berikutnya untuk energi. Ini masih satu grup dengan BRMS ya. Jadi kalau kita lihat di sini. Minggu lalu dia sempat turun di bawah 139 tapi berhasil ditutup di atasnya 139, akan berhasil ditutup di atasnya 155 ya. Jadi di sini kalau yang mau trading buy menurut saya sih kalau dia di atas 155 itu bagus ya kalau mau buy ya seperti itu ya. Jadi mau buy sekarang boleh, kemudian buy-nya bertambah aja naik ke atas 171 tambah lagi atau average up ya istilahnya ya. Nah di sini kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 200 ya Pak Sunar ya. Kira-kira boleh tambah lagi nggak Pak Sunar kalau saya mundur ke belakang ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 200 maka target berikutnya ini lumayan tinggi ya, bisa sampai 300, tapi saya ambilnya kurang lebih sekitar area di sini aja ya yang agak realistis ya, 240 kemudian berikutnya lagi. Jadi saya gambarkan dua level ya, 240 dan 280. Nah apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar untuk ini? Bisa ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada formasi seperti rounding bottom ya. Bottomnya sih roundingnya bentuknya kotak ya, biasanya kan seperti mangkok atau perahu. Nah kalau kita lihat di sini kalau berdasarkan chart pattern ya, kalau kita ukur dari kedalamannya di sini, kemudian bentar ya, kita ukurkan ketinggiannya ke atas ya. Jadi ini targetnya masih bisa ke area 280 ke atas ya. Jadi ini dia mulai rebound. Nah, di sanalah kesempatan untuk buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena dia masih di bawahnya 171. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 171, boleh tambah lagi atau average up. Yang mana adalah swing high di sini ya 171 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 171 boleh tambah lagi atau average up. Atau pakai acuan high-nya dari minggu lalu di 174 ya. Nah, seperti itu ya untuk ENRG, target terdekatnya di 200. Naik ke atas 200 boleh tambah lagi atau average up. Target berikutnya di 240 dan 280. Kurang lebih seperti itu untuk ENRG ya. Kalau mau trading antara ENRG dan BRMSP yang mana Pak Sunar, pilih salah satu aja ya karena masih satu grup ya. Jadi jangan dua-duanya. Menurut saya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya seperti itu ya. Kalau yang daily-nya ini sudah saya gambarkan area buy weakness di di sini ya 135-an ya. Tapi kalau nggak dikasih ya kita lihat yang di atasnya lagi 142. Jadi ngikutin saya harusnya sudah buy ya, 142 ke atas buy, naik ke atas 155 buy. Nah ini sepertinya akan koreksi lagi Pak Sunar. Apakah bagus? Ya sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 155 dan 142. Kurang lebih seperti itu ya. Naik ke atas 171 jangan lupa untuk average up atau tambah lagi atau buy bagi yang belum punya ya. Karena kalau dia sudah berhasil naik ke atas 171 dia ada kemungkinan untuk breakout lagi ke atas 196 dengan targetnya di 230 ya seperti itu ya. 230 dapat dari mana? Ini mundur jauh ke belakang ya. Seperti ini ya di sini kurang lebih dan 296 di sini ya. Memang agak sedikit beda ya antara daily dan weekly-nya, tergantung Anda sih, Anda mau pakai daily atau weekly ya, seperti itu ya.
Jadi masih ada harapan untuk ENRG. Dicek juga apakah ada aksi korporasi. Memang ini kecenderungan masih cenderung turun ya. Tapi di sini sudah mulai rebound selama dia bertahan di atas 142 ya. Atau di area 135, area paling ke sini ya. Kurang lebih masih cukup bagus ya untuk ENRG ya. Ya mudah-mudahan aja lancar ke atas. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Memang reputasinya untuk ENRG dan BRMS masih kurang bagus ya. Fundamentalnya juga kurang bagus, tapi di sini saya fokusnya di pergerakan harganya ya. Jadi seperti itu ya. Kalau dibilang gorengan sih, ya memang gorengan. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai saham ya, gorengannya. Saham kalau nggak digoreng nggak naik ya, seperti itu ya. Jadi tergantung digorengnya pakai minyak apa ya, seperti itu ya. Ngomong-ngomong mengenai gorengan minyak, harga minyak gorengan makin naik ya, seperti itu ya. Jadi saya sudah bahas mengenai saham-saham CPO. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya, untuk video-video yang lainnya ya. Untuk saham CPO saya sudah bahas, masih ada potensial untuk minggu ini ya, silahkan ditonton ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya untuk EMTK. Sini kalau kita perhatikan untuk weekly chart-nya EMTK ya, garisnya sepertinya belum saya gambarkan di sini ya. Saya gambarkan di sini supportnya di 2100. Jadi selama ini selama dia bertahan di atas 2100, kalau yang mau buy sekarang silakan ya. Masih cukup bagus. Kalau dia naik lagi ke atas 2340, silakan tambah lagi atau average up dengan target berikutnya di 2550. Jadi untuk EMTK ini memang cenderung konsolidasi, tapi ini jalurnya sudah mulai naik ke atas ya. Menurut saya sih banyak bertahap aja, naik ke atas 2340 tambah lagi, breakout ke atas 2550, boleh tambah lagi ya, jangan ragu-ragu, target berikutnya di 2850. Itu kurang lebih untuk mingguannya. Silakan dicek ya apakah ada aksi korporasi, pembagian dividen, stock split dan lain-lainnya ya, seperti itu. Dan ini areanya sudah pernah saya bahas sering banget ya. 2100. Pak Sunar, ini volume transaksinya gede banget ya Pak Sunar ya. Ini di akhir closingnya ya, seperti itu ya. Nah kalau seperti ini dia bakalan naik atau turun. Kalau saya berbicara mengenai volume, itu untuk konfirmasi aja ya. Jadi kalau dia masih konsolidasi atau sideways ya berarti dia masih cenderung sideways ya, seperti itu, walaupun volumenya tinggi. Apakah bakalan turun Pak Sunar? Ini kan candlenya merah, belum tentu ya, karena harganya dia berhasil ditutup di atasnya 2100 ya. Jadi saya fokusnya di price actionnya. Kalau dia selama berada di atas 2100, menurut saya sih masih ada harapan ya, masih bagus ya. Stop lossnya di 2100 atau maksimum di 1975. Nah, di sini area paling rendah sudah saya gambarkan juga di 2100 atau 1865. Jadi terserah mau pilih yang di sini. Kalau di sini sebenarnya sudah boleh buy ya. Selama dia di atas 2100 masih bagus, belinya bertahap aja. Naik ke atas 2320 boleh tambah lagi, target price berikutnya di 2470. Kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atas 2550, mau tambah lagi atau average up silakan ya, masih ada peluang ke 2960 paling tidak ya. Kalau dia naik ke atas 2550, ini kemungkinan besar 2780 tercapai lah, atau 2800 saja ya, lebih mudahnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini garis-garisnya untuk EMTK. Jadi apakah ada aksi korporasi, silakan dicek beritanya. Terus terang aja saya nggak ngikutin beritanya, saya di sini adalah fokus kepada pergerakan harganya saja ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk emiten Kino ya. Jadi Kino Indonesia ini sebelumnya dia ada berita buyback ya. Dia dana buybacknya itu sebenarnya sebesar 100 miliar ya. Periode buybacknya 3 Februari 2022 sampai dengan 2 Mei 2022. Dan laporan yang terakhir dia sudah buyback sebanyak 67,9 miliar ya nilainya ya. Tidak termasuk biaya transaksi atau sekitar kurang lebih 20 juta lembar saham. Itu dia masih ada sampai 100 miliar ya buybacknya ya, targetnya ya, sampai tanggal 2 Mei 2022. Nah, alasan buybacknya saya nggak baca beritanya dulu pernah disebutkan atau enggak ya, saya nggak ingat, tapi saya cuma baca beritanya yang terakhir. Nah di sini untuk chartnya ya, ini kan weekly chartnya untuk Kino ya. Jadi dia setelah naik tinggi kemudian dia koreksi ya. Ini buybacknya masih ada dananya ya, seperti itu ya, sampai Mei ya. Nah, apakah rebound lagi ke atas Pak Sunar? Sebenarnya kalau perusahaan buyback ya, belum tentu setelah buyback dia naik kembali ke atas enggak ya. Tapi belum tentu juga setelah buyback dia turun. Nah, di sini yang perlu diingat adalah saya fokusnya di pergerakan harganya saja. Kalau kita lihat di sini ya, dia dari atas naik turun, ini sempat dia ekor panjang ke atas naik ya, kemudian koreksi turun lagi. Jadi saya bisa pakai acuan 2750 di sini ya. Kalau yang sudah punya, misalnya belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja di 2750 maksimum di area 2510 ya, atau 2500-an ya kurang lebih ya.
Kalau dia turun banyak 2500 ya jangan sekali-kali average down atau hold ya, karena turunnya bisa dalam. Jadi jangan beranggapan, wah Pak Sunar emitennya buybacknya lumayan tinggi ya harganya seperti itu ya. Kalau kita mengacu dari Februari gitu ya. Jadi kita jangan istilahnya acuannya wah company-nya buybacknya di atas, wah pasti dia akan naik. Belum tentu ya seperti itu ya. Ya mungkin aja nanti jangka panjangnya 1 tahun atau 2 tahun ke depan ya jangan naik ya, kita nggak tahu. Atau dia ada aksi korporasi ya. Mungkin aja untuk kedepannya untuk misalnya ya untuk aksi korporasi repo atau gada saham atau penerbitan obligasi seperti biasanya seperti itu ya, atau lain-lainnya ya kita nggak akan pernah tahu ya. Saya nggak tahu terakhir kegunaannya untuk apa buybacknya, saya nggak baca detailnya ya. Kalau tahu ya silakan komentar. Nah di sini ada swing high di sini ya 2850. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja bertahap aja, pasang trailing stopnya di 2850 dan 2750 atau stop lossnya ya, maksimum di 2510 itu maksimum banget ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2890 boleh buy apa Sunar atau tambah lagi atau buy boleh ya. Target price berikutnya sekitar 3100 ya, kurang lebih area di sini ya. Jadi kalau naik lagi berikutnya sekitar 3400 seperti ini ya. Jadi ini saya gambarkan weekly-nya untuk support resistennya. Belinya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ditambah lagi atau average up. Jadi strateginya seperti itu. Kalau dari daily chart-nya, ini area buy on weakness sudah pernah saya gambarkan ya, 2730 ya. Jadi yang ikutin saya harusnya sih sudah buy ya. Karena prinsipnya ya, sebelumnya ya, kalau ketinggalan, ya boleh buy high sell higher. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Saya sudah bahas juga ya. Nah kalau misalnya dikasih kesempatan turun, kita belinya kalau sudah berhasil rebound ya. Kayak kemarin hari Jumat ya, tanggal 18 ya, dia berhasil rebound. Nah disinilah kesempatan kita untuk buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 2900 tambah lagi, naik ke atas 2990 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ini adalah garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi bukan karena rebound terus saya gambarkan. Nah, ini sudah pernah saya gambarkan coret-coretnya sebelumnya. Jadi tinggal ikutin aja, enak kan? Belinya bertahap aja. Tapi jangan terlalu agresif ya, karena volumenya di sini cenderung lesu ya, mendatar ya. Seperti itu ya. Nah, Pak Sunar kan emitennya buybacknya tadi kalau dari berita IQ Plus ya, dia mulai 3 Februari sampai dengan 15 Maret. Jadi kalau saya ambil 3 Februari itu mulai dari di sini ya. Ini mulai dia naik tinggi ya, saya gambarkan di sini ya. Saya kasih circle di sini ya supaya ingat ya coret-coretnya ya. Nah, sampai 15 Februari itu sampai di sini ya. Merah ini ya. Jadi kita boleh katakan ini area di 2530 adalah support psikologisnya. Yang artinya support psikologis kalau dia turun di bawah 2530 ya saatnya say goodbye ya seperti itu ya, atau let it go ya seperti itu. Nah, kalau sini kalau dia rebound ya kalau mau trading buy silakan, tapi jangan terlalu banyak. Maksud saya seperti itu. Bukan berarti nggak yakin nggak, karena ini arahnya jalurnya downtrend. Dalam arti kalau dia naik, ya kan swing high-nya di sini, kemudian koreksi high-nya yang di sini itu masih lebih rendah daripada sebelumnya di sini. Jadi arahnya masih ke bawah. Walaupun ini sudah mulai rebound ya. Jangka pendeknya ya. Ya ini jangka pendek banget ya, cuma berapa hari aja ya. Dari minggu lalu. Ya mudah-mudahan dia lancar, belinya bertahap aja, sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau misalnya nggak berani ya, pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Bukan berarti pasti naik ya setelah buyback, belum tentu ya. Jadi kalau company buyback, belum tentu dia akan naik lagi, belum tentu diturunkan ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu, cukup ya. Berikutnya satu lagi untuk KPIG ya. Memang saham ini ciri khasnya memang gorengan ya seperti itu ya. Ya kadang-kadang kalau IHSG-nya lagi bullish-bullishnya ya, all time high, break higher lagi. Ya mungkin ada saatnya ngelirik, ya ini terus terang aja saham gorengan ya, resikonya sih lumayan tinggi seperti itu ya, mungkin aja ya berminat ya seperti itu ya. Nah, di sini saya gambarkan area supportnya ini weekly chart-nya ya, kurang lebih sekitar area di sini, saya kasih magnet aja supaya pas ya, 99 ya, atau pakai acuan lo yang minggu lalu aja ya, 98 ya. Jadi yang kalau mau spekulasi buy, sebenarnya untuk KPIG ini kalau dia selama bertahan di atas 98, menurut saya sih ini ada peluang ya. Saya bilang ada peluang. Tapi saya bisa saja saya salah ya. Saya nggak mau menyesatkan orang lain. Tapi kalau saya bilang sih selama dia berada di atas 98, dia masih ada peluang untuk diangkat naik lagi ke atas 140 dengan targetnya sekitar 165 di sini ya. Jadi target 165 memang sebelumnya gagal. Dia diangkat naik lagi selama dia berhasil breakout ke atas 140, dia bisa ke 165 minimal ya ini sebelumnya. Nah, dengan catatan juga dia selama bertahan di atas 98 ya. Dia istilahnya masih ada peluang ya untuk rebound ya seperti itu ya.
Ya ini kan dia bertahan di atas 98 ya. Jadi strateginya bertahap aja, buy high sell higher ya. Jadi naik lagi ke atas 115, beli buy. Kalau nggak mau buy sekarang atau tunggu naik ke atas 115. Berikutnya setiap kelipatan 5 rupiah ya atau 10 rupiah lah seperti itu ya. Silakan tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia akan testing 115 ya. Kalau naik ke atas 115 silakan buy. Mau buy sekarang boleh tapi pasang stop lossnya di 98. Volumenya memang kecil ya seperti itu ya. Di atas 55 rata-rata 5 mingguannya. Ini kan grafik mingguannya. Ini kurang lebih support resistennya untuk weekly-nya. Kalau dari daily chart-nya ini sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya ya. Nah, kalau berdasarkan garis saya sebelumnya, kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 117 kita buy ya. Boleh ikutin seperti itu atau tunggu ikutin sebenarnya kalau ikutin buy on weakness ini sudah saya sebutkan 103 ya. Jadi enak ya, ini sebelumnya dari atas ekor panjang ke atas kena trailing stop, ini rebound lagi naik ke atas 103 buy. Jadi setiap kali kalau dia berhasil naik ke atas 103 di sanalah kesempatan untuk buy. Itu kurang lebih untuk KPG. Memang iya risikonya tinggi. Kalau nggak berani ya sedikit aja. Disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Nah, naik lagi ke atas 103 lumayan. Pasang trailing stop ya setidaknya ya paling nggak BIP lah ya. Paling untungnya ya 1% atau 0,5% ya kalau pasang trailing stop ya. Kalau turun lagi ya jual dulu ya. Nah, kalau naik lagi ya beli lagi. Memang naik turun. Nah, kali ini apakah turun lagi Mas Sunar? Belum tentu ya. Malah saya yakin sih ini masih ada peluang untuk breakout. Jadi beli sekarang boleh atau buy weakness tunggu di 103 lagi ya. Atau koreksi dia berhasil rebound lagi buy ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Atau tunggu naik ke atas 117 atau pakai acuan high yang di sini ya 115. Terserah yang mana. Mau ikutin garis saya atau pakai swing high di sini 115 ke atas buy. Buy-nya bertahap aja masih ada kemungkinan ke 140. Ini terus terang aja resikonya tinggi ya. Jadi kalau ingin tahu KPIG itu saat ini proyek besarnya untuk KPIG itu adalah kalau nggak salah sih MNC Lido City ya, Lido di Bogor ya, yang agresif banget, yang mana sekarang bagian yang dibangun dari kompleks 3000 hektar itu kalau nggak salah art dan musik seperti itu ya. Jadi beberapa kompleks yang katanya sih kerjasama dengan Donald Trump ya, Presiden Amerika sebelumnya, tapi saya nggak tahu seperti apa. Rencananya memang proyeknya ini jauh ya, sekitar 20 tahun sampai 30 tahun ya. Jadi salah satu grup konglomerat ya, dia masih cukup kuat dananya. Mungkin aja dia akan naik tinggi atau mau right issue lagi, saya nggak tahu ya seperti itu ya. Di sini saya hanya berikan berdasarkan support dan resistennya. Resiko tanggung masing-masing ya, jangan bilang, wah Pak Sunar saya nyangkut di KPIG ya. Ya kan saya sudah gambarkan garis-garisnya, resikonya sudah saya sebutkan sebelumnya di sini tidak liquid ya. Ini mulai naik ya, kalau berani silakan ambil, kalau nggak berani saran saya sih pilih saham yang lainnya daripada memaksakan diri nanti nyangkut ya, kurang lebih seperti itu. Ini sudah saya bahas 6 saham ya, jadi silakan cek untuk playlistnya di video deskripsi lain di bawah ini ya, ada saham-saham yang lainnya. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, kemudian kasih komentar kalau ada pertanyaan. Kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Itu doa saya. Amin. Terima kasih banyak.